Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Irmansyah Lubis di mata kuliah pemrograman basis data. Yang kali ini kita akan membahas mengenai topik Procedural Language SQL ya, untuk submaterinya yaitu Storage Procedure dan Function. Yang dimana ya untuk pengantar dari Procedural Language atau bahasa pemrograman prosedural kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita membahas terapan-terapan dari bahasa prosedural tersebut ya. Ya, untuk ini ada dua scope ya antara procedure dan function yang akan kita bahas, ini dua pembahasan. Yang pertama kita bahas dulu untuk definisi storage procedure-nya terlebih dahulu ya, yang dimana saya sebut procedure saja ya, lebih umumnya. Ya, merupakan sekumpulan pernyataan SQL dan PL/SQL yang disimpan dalam database dan dapat dipanggil berulang kali dengan nama tertentu. Yaitu untuk satu blok diagram program ya, yang tersimpan dan juga yang telah ibaratnya setelah di setting untuk menjalankan perintah tertentu gitu. Karakteristik utamanya apa ya? Yaitu disimpan secara permanen dalam database. Lalu dapat menerima parameter input dan output, dapat dipanggil dari aplikasi atau SQL lainnya, dan lalu mendukung logika pemrograman seperti if, loop, dan lain sebagainya. Untuk sintaksnya ya, bagaimana cara penulisannya ya seperti berikut ya, yaitu create or replace procedure ya, artinya ini untuk perintah membuat procedure-nya. Lalu untuk nama procedure-nya namanya apa ya, untuk penamaan procedure sendiri ya seperti penamaan biasa ya, variabel biasa gitu ya. Lalu di mana di dalam pada saat kita membuat procedure diminta juga ya untuk membuat parameternya ya, parameter untuk tipe data yang akan diproses gitu ya, untuk parameter masukannya apa dan parameter outputnya apa gitu ya. Lalu is begin ya, ini untuk menggunakan logika proses yang akan dijalankan ya, menggunakan perintah apa, apakah perintah DML kah, DDL dan lain sebagainya. Lalu ada perintah N untuk menutup perintah procedure-nya. Selanjutnya untuk definisi function ya, ini secara berdampingan saya dibahas ya. Kalau untuk function sendiri sudah banyak juga ya dipelajari misalnya di mata kuliah algoritma pemrograman ataupun pemrograman web dan lain sebagainya. Tentu ada pembahasan tentang function, yaitu pembahasan yang umum. Dalam basis data juga ada pembahasan function ya, yang ini kita akan bahas sekarang. Yang dimana ya sebuah blok program ya, yang dimana dapat mengembalikan nilai tunggal ya, nilai tunggal pada umumnya, dan dapat digunakan dalam ekspresi SQL atau assignment statement. Itu untuk function. Karakteristiknya apa? Ya selalu mengembalikan nilai. Adanya ditandai dengan perintah return. Lalu dapat digunakan dalam select statement ya, perintah select. Hanya memiliki parameter in, tidak ada out dan in outnya, hanya in ya, hanya masukan saja yang diterima, inputan saja. Lalu ideal untuk kalkulasi dan transformasi data ya, untuk ini ya, pertukaran data gitu ataupun lain sebagainya. Perintah yang digunakan sebagai berikut ya, create or replace function. Kalau untuk buat function ya create ya. Kalau untuk mengubahnya ya menggunakan replace ataupun juga alter itu. Terus nama functionnya apa? Itu ya. Lalu parameter in yang akan diterima apa saja gitu. Apa perintahnya, maksudnya bukan apa saja. Lalu return untuk mengembalikan nilai apa gitu terhadap tipe data apa, dan apa logika yang akan dijalankan gitu. Dan ditutup dengan n. Seperti itu untuk kerangkanya. Kegunaan dan tujuan dari keduanya ya, dari procedure dan function ini ya, untuk operasi untuk storage procedure ya, untuk operasi kompleks. Lalu proses bisnis yang melibatkan multiple tables, lalu batch processing, data validation, cleansing, audit trail, dan logging. Itu untuk procedure. Untuk function sendiri yang kalkulasi matematis, string manipulation, data formatting, lookup value, dan business rule validation. Itu. Nah, untuk segi manfaat utamanya 3 unsur ya, yaitu dari segi keamanan untuk kontrol akses data, dari segi performa yaitu eksekusi lebih cepat, dan dari segi reusability ya, yang dimana untuk kepenggunaannya ya dapat digunakan berulang-ulang keduanya ya, karena tinggal memanggil nama function dan prosedur saja.
tanpa kita menuliskan lagi ya, misalnya di backend untuk seluruh perintahnya ya secara manual. Jadi sudah bisa kita set di dalam database, server database. Kita tinggal hanya panggil nama prosedur atau fungsinya saja gitu ya. Sehingga penulisan di backend program untuk database itu tidak terlalu panjang lagi. Nah, bagaimana aturan formulasinya ya? Seperti yang tadi telah disampaikan di contoh tadi ya. Untuk perintahnya ya, untuk cara membuatnya berarti sama seperti cara kita membuat tabel, yaitu diawali dengan perintah create. Kemudian kalau pada prosedur tadi menerima inputan dan luaran yang akan dihasilkan, ini parameter keluaran. Tergantung berapa parameter ya, bisa parameter lebih dari 1, 2 bisa ya. Yang penting ada input ada outputnya gitu, bisa dua-duanya. Lalu untuk deklarasi variabel yang digunakan ya, ada sini variabelnya apa saja, tipe datanya apa saja gitu ya. Lalu ya untuk perintah begin atau untuk mulai untuk melaksanakan eksekusi prosedurnya, logika prosedurnya yang digunakan apa saja. Bisa menggunakan DML, insert, update, delete. Ya. Terus ada exception when-nya, ada penanganan errornya. Ketika misalnya tidak sesuai outputnya, maka akan memunculkan apa gitu ya. Itu untuk exception dari exception handlingnya. Sampai pada ini terakhir ya, untuk penutup untuk fungsinya gitu. Untuk function juga sama ya, hampir sama untuk kerangkanya. Bedanya kalau tadi untuk function hanya menerima parameter inputan saja gitu. Untuk outputnya tidak ada. Keseluruhan sama, hampir sama. Dan bedanya kalau pada pada function ada perintah ini return, artinya mengembalikan nilai. Untuk contoh kasusnya masing-masing ada sini ya, untuk proses checkout, untuk di procedure, dan untuk function ada menghitung diskon. Artinya ya di dalam proses checkout ini kan hanya menghitung checkout yang ini ya, yang berapa total yang sudah checkout gitu. Hanya sampai di situ saja prosesnya, hanya menampilkan outputnya saja selesai gitu ya. Tapi kalau untuk function karena dia mengembalikan nilai, maka nilai diskonnya, jumlah diskon yang diperoleh itu dikembalikan ya ke, katakanlah kembali ke awal ya, ketika diskonnya telah didistribusikan gitu. Jadi dia tidak berhenti di situ, tergantung inputnya berapa dan hasil diskon yang diperoleh berapa, nanti dia mengembalikan nilainya kembali dari awal, dari nol seperti itu. Beda dengan prosedur ya, dia hanya berhenti berapa jumlah input yang dihasilkan, ya tampilnya segitu, tidak ada mengembalikan nilai. Nah, mari kita coba ukur pemahaman kita ya dari materi yang telah disampaikan. Apa perbedaan utama antara storage procedure dan function ya? Storage procedure lebih cepat dari function, ya tadi tidak ada pembahasan seperti itu ya. Untuk function mengembalikan nilai, prosedur tidak. Ini tadi ada ya, kita keep. Prosedur tidak bisa menerima parameter. Oh salah ya, malah bisa ya. Karena parameter input dan output bisa diterima. Maka jawaban yang benar adalah yang bagian B. Oke. Selanjutnya, manakah yang tidak bisa dilakukan oleh function? Nah, melakukan kalkulasi matematis bisa ya. Nah, untuk operasi insert, update, delete bisa juga ya tadi. Digunakan dalam select statement gitu. Makanya jawaban yang benar yang mana ya? Jawab yang B. Nah, B ya yang benar. Kapan sebaiknya menggunakan storage procedure ya? Yaitu tadi ini ya, ada tadi bahasan yang sebelumnya. Hanya untuk menghitung nilai ya, tidak hanya nilai saja. Untuk proses bisnis kompleks yang melibatkan multiple tables, ini tadi ya jawabannya. Tapi kita cek lagi yang C dulu. Hanya untuk select data, tidak hanya untuk select, ya bisa insert, update, delete. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke. Oke, selanjutnya ya, untuk pembahasan selanjutnya kita sampai di rangkuman materi ya, yang dimana poin-poin penting dari procedure dan function yang masing-masing di sini telah ada pembahasannya. Untuk storage procedure yang untuk operasi kompleks dan proses bisnis, sampai pada dipanggil dengan execute atau call ya, itu untuk keseluruhan dari rangkumannya. Untuk function sendiri ya, untuk selalu mengembalikan nilai tunggal
sampai pada ideal untuk business rule dan validasi. Itu untuk function. Nah, kapan menggunakan masing-masing ya? Kapan menggunakan procedure, kapan menggunakan function? Nah, pada procedure ya perlu dilakukan ya ketika melakukan ini ya, multiple operation, lalu mengubah data, insert, update, delete, kemudian proses bisnis kompleks, lalu perlu parameter output. Itu untuk procedure. Nah, untuk function sendiri digunakan ketika kita perlu untuk mengembalikan nilai, ya, kemudian kalkulasi atau transformasi nilai, lalu digunakan dalam query select, hanya select, lalu validasi dan atau formatting ya, itu untuk function. Sekian untuk materi yang saya sampaikan hari ini ya. Untuk penutupnya seperti biasa dengan menggunakan pantun. Selesai mengusik bersama Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih telah menyimak materi hari ini. Ya, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.